Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Baiklah, pada malam hari ini saya akan sedikit mereaksi, saya akan sedikit memberikan tanggapan, saya akan sedikit memberikan bocoran kepada sahabat-sahabat Akang Sepuh Channel sekalian. Yakni bocoran apa itu? Bocoran perihal ada dua hal yang memang sedang diperbincangkan, ada dua hal yang memang sudah tersebar edarannya. Ya, tentunya masih seputar polemik nasab. Jadi di dua hal tersebut mengandung kontradiktif. Artinya sangatlah berlawanan dengan faktanya. Walaupun di edaran ya menyatakan demikian, ternyata tidaklah demikian. Ya, bisa dikatakan hoax ataupun ya terindikasi hoax ataupun terindikasi untuk menipu, mengelabui umat. Gitu aja lah ya. Apa itu perihalnya? Dua perihal ini akan saya sedikit bacakan, nanti silakan sahabat tanggapi. Jikalau memang ada dari sahabat yang belum mengetahui edaran ini, nanti saya cantumkan di sini. Yang pertama saya sebutkan edaran perihal fatwanya DPP Majelis Ulama Indonesia perihal nasab ba'alwi, yakni habaib. Ada edaran yang tersebar mengenai nasab ba'alwi habaib ini. Di sini dengan kop surat DPP Majelis Ulama Indonesia ya. Dan dinyatakan di sini fatwa, katanya fatwa DPP Majelis Ulama Indonesia. Menyatakan bahwasanya di sini himbauannya kepada seluruh umat muslim di seluruh Indonesia agar tidak lagi membahas tentang nasab. Seperti itu. Dan isinya seperti ini. Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DPP Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang nasab ba'alwi habaib. Nah, seperti ini jikalau kita membaca edaran fatwa-fatwa yang resmi yang memang benar-benar dikeluarkan oleh MUI, silakan ada di websitenya MUI ya. Tentu ya ini sangatlah beda jauh gitu kan. Sangatlah beda jauh ya, tidak seperti demikian lah. Terindikasi palsu ini. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa DPP Majelis Ulama Indonesia menimbang dan menyikapi melalui kajian yang kuat setelah meneliti dan menelusuri dengan seksama, baik melalui kajian sejarah, ilmiah, dan bukti tes DNA sebagai dasar kuat dan mengikat. Maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa pihak-pihak yang mengaku ba'alwi dan organisasi Robitoh Alawiyah sebagai warga negara Indonesia keturunan Yaman dan bukan keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Himbauan kepada seluruh umat muslim di seluruh Indonesia agar tidak lagi membahas tentang nasab ini tentunya. Demikian fatwa ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperjelas kebenaran tentang nasab Jakarta, tetapi tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan di sini. Soalnya yang edaran menyebar itu hanya seperti ini di crop gitu ya. Dan tentunya jikalau saya suguhkan di sini, sahabat sendiri bisa baca. Kok lucu ini? Edaran dari MUI kok selucu ini gitu kan, kayak orang yang baru belajar ngetik gitu. Mulai dari tata cara pengejaannya, dari penempatan bahasanya ini ya kurang pas, apalagi jikalau memang kita diakurkan dengan edaran yang biasa MUI
sebarkan, yang mana edaran pusat gitu ya mengenai fatwa-fatwanya ini sangatlah berbeda jauh gitu, berbeda jauh. Nah, saya sampaikan bahwasanya ini hoax ya, bahwasanya ini hoax, entah ini dibuat oleh siapa. Tentunya jikalau mengatasnamakan MUI ya tidak sembarangan lah ya. MUI ya semestinya mengadakan bahsul masail pastinya, dan juga mengundang tokoh-tokoh ulama yang memang berkaitan jikalau memang ingin mengeluarkan edaran seperti ini. Seperti itu. Ya selama ini tidak ada kan? Pemberitaan di TV tidak ada, hanya sekedar seperti ini saja. Tinggal dicari nih, siapa orang yang membuat hoax ini oleh MUI. Soalnya ini ya mengatasnamakan MUI kan, walaupun masyarakat sudah cerdas bahwasanya bisa menganalisa, bisa mengetahui bahasanya ini hoax itu. Akan tetapi ya ini jikalau tidak ditindaklanjuti ya nanti akan menjadi kebiasaan dan juga bakal dianggap benar oleh kalangan sebagian gitu kan. Nah, bagi MUI ini apakah berani mengangkat ini? Apakah berani menindaklanjuti orang yang membuat dan mengedarkan berita hoax ini? Tentunya menurut saya tidak akan berani. Soalnya kenapa? Karena MUI ya tidak mau ikut campur dulu dalam perihal nasab ini. Buktinya ya kemarin-kemarin banyak pengaduan tentang nasab ya tidak mereka angkat itu kan, apalagi hanya sekedar demikian itu. Menurut saya MUI nggak bakalan berani mengangkat hal ya yang dianggapnya kecil lah menurut dia. Ya dianggapnya nggak bakal ngehancurin reputasi MUI. Oke, silahkan kalau itu. Hanya saja kami menuntut jikalau memang Anda ya semacam demikian ya tidak mau menggubris gitu kan, ya tolonglah pelaporan-pelaporan kemarin tentang orang Ba'alwi, tentang para habaib Ba'alwi itu kasus-kasusnya diangkat, minimal disuarakan di media, walaupun enggak secara lisan ya silahkan dengan cara tulisan membuat edaran bahwasanya gini, oke lah ya, seperti itu. Dan kedua, ada edaran seperti ini. Kita lihat yang intinya aja ya. Di sini ada acara Haul Akbar Nasional Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dengan tema mengenang perjalanan Sunan Gunung Jati mempersatukan umat dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, di sini pengisi acaranya Habib Lutfi bin Yahya dan tentunya tamu undangan para raja dan sultan senusantara katanya, dan di sini ada penyelenggara Sultan Sepuh Maulana Syarif P. Raja Heru R. Arya Nataraja SPSI MH. Nah, di sini kita biasa-biasa saja, walaupun ada yang mengganjal sedikit, raja dan raja senusantara, raja mana itu? Nah, kemudian ada juga sebaran dari Keraton Kasepuhan Cirebon, ya tentunya masih berkaitan dengan acara yang tadi kan. Apa itu? Menganugerahkan kepada Habib Lutfi bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya diangkat sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Tuh, 21 September di sini. Yang menandatangani di sini tertulis tertanda Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natarja Keraton Kasepuhan Cirebon. Maulana Syarif Pangeran Raja Heru Rusyamsi Arya Natarja SPSI MH. Tentunya jika lo ngelihat ini ya tentunya ini resmi, ada juga tertanda di sini orangnya gitu kan. Cuman yang dipermasalahkan itu apa? Penyelenggaranya ini yang mengaku-ngaku ini sebagai Keraton Kasepuhan Cirebon, sebagai ya karena di sini ada juga tertanda tembusan mengetahui dari presiden juga ada, Kemenko Polhukam, Kemendikbud RI, Ketua DPR RI, Gubernur Jawa Barat, DPRD Provinsi, Bupati Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon, Wali Kota Cirebon, DPRD Kota Cirebon. Di sini ada Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, Keraton Kaprabonan. Nah, tentunya kita coba telisik, mengkonfirmasi. Akhirnya ditelisik, dikonfirmasi, ternyata orang ini penyelenggaranya ini yang dekat, yang mengangkat LBY sebagai apa tadi ya? Sebagai apa tadi?
sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramaan Keraton Kasepuhan Cirebon itu lagi-lagi dia itu ternyata masih diragukan keasliannya. Artinya gini, di sini ada tembusan kena sedikit klarifikasi kepada Pangeran Kanoman ya. Klarifikasi. Seperti ini. Heru itu keturunan Arya Nataraja asli atau bukan kan? Nggak diakui di Cirebonnya. Nggak ada balanya. Dia mendoktrin orang-orang yang tidak paham saja di luaran Cirebon yang sedang butuh pengakuan. Ya kan? Yang sedang butuh pengakuan. Jadi LBY ini ya terindikasi tertipu oleh orang ini. Sedangkan dia nggak diakui di Cirebonnya pun. Siapa Sultan Heru ini katanya, Sultan Sepuh Heru. Nggak diakui di Cirebon. Dia hanya mendoktrin orang-orang yang tidak paham saja di luaran Cirebon yang sedang butuh pengakuan. Dia mendemo Lukman, akan tetapi silsilahnya ditandatangani oleh kakeknya Lukman. Kitab-kitab juga kitab nggak jelas, bukan miliknya sendiri. Itu kan. Nah, ini konfirmasi dari Pangeran Kanoman ya. Silahkan sahabat sendiri ya observasi ke sana gitulah. Kan tetapi dalam hal ini supaya tidak tertipu lah, tidak mudah tergembosi lah. Saya sudah beri bocoran bahwasanya ya dia sendiri yang mengangkat tidak jelas dia itu keturunan Arya Nataraja atau bukan gitu kan, asli atau bukan, dan dia sendiri nggak diakui di Cirebonnya. Dan ini pun dia mendoktrin orang-orang yang tidak paham saja di luar Cirebon yang sedang butuh pengakuan. Karenanya tadi LBY sedang butuh pengakuan, nasabnya sedang dikoreksi, nasabnya ya sudah terbukti bahwasanya nasab mereka itu palsu, tak terkonfirmasi. Seperti itu kan? Jadi sedikit bocoran dari saya perihal dua edaran ini yang sudah tersebar sahabat-sahabat di grup sampai menanyakan apakah ini betul, apakah ini betul. Ya, jikalau yang memang penghargaan ini, penganugerahan ini ya memang betul suratnya ada, tapi untuk yang MUI ya itu tidak betul. Soalnya hanya screenshotan sepotong saja tanpa ada tanda tangan, dan juga ya mencurigakan sekali gitu. Melihat ya sekelas MUI, masa ya tata cara pengejaannya itu, tata cara penulisannya itu ya searogan itu gitu kan, sekonyol itu gitu. Itu. Dan ada lagi nih sedikit penambahan ya. Ada dari status seseorang di Facebook, dia dengan simpel seperti ini saja. Cerita Lutfi Yahya diusir dari Masjid Agung Demak dan Habib Syekh nangis karena hilang suaranya saat di Demak dan lain-lain. Jika diizinkan diekspos, banyak kejadian loh. Ada apa ini? Apakah mereka kualat dengan Kesultanan Demak? Ini orang yang tentunya yang menyaksikan ya, membuat status seperti ini. Cerita Lutfi Yahya diusir dari Masjid Agung Demak. Oh, Habib Lutfi diusir dari Masjid Agung Demak. Dan Habib Syekh nangis karena hilang suaranya saat di Demak. Dan lain-lain. Jika diizinkan diekspos, banyak kejadian loh. Wah, ada apa ini? Barangkali ada yang tahu, ada yang menghadiri acara di Kesultanan Demak ya. Silahkan di kolom komentar. Kalau ada videonya sedikit saja ya silahkan diangkat ya. Seperti itu. Oke lah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ini hanya sekedar mengisi waktu kekosongan daripada saya nggak uploadkan hari ini. Ya, akhirnya yang menurut saya perlu disampaikan ya saya ekspresikan di YouTube ini. Seperti itulah ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.